Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Amelia Putri, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, jurusan akuntansi. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teori efisiensi pasar. Tak perlu berlama-lama, langsung aja disimak ya penjelasannya. Teori efisiensi pasar sekuritas memprediksi harga sekuritas sebagai hasil dari interaksi beberapa properti menarik. Harga mencerminkan full reflect pengetahuan dan informasi untuk investor. Efisiensi pasar sekuritas mempunyai implikasi yang penting untuk akuntansi keuangan. Efisiensi berimplikasi pada isi informasi dari pengungkapan, bukan dari bentuk pengungkapan itu yang dinilai oleh pasar. Efisiensi pasar itu yang ditinjau dari sudut informasi saja disebut dengan efisiensi pasar secara informasi atau informationally efficient market. Sedangkan efisiensi pasar yang ditinjau dari sudut kecanggihan pelaku pasar dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia dinamakan dengan efisiensi pasar secara keputusan. Sesungguhnya teori efisiensi pasar akuntansi itu digambarkan sebagai suatu keadaan kompetensi dengan sumber informasi lain seperti berita-berita, analisa keuangan, dan bahkan harga pasar itu sendiri. Pasar dikatakan efisien apabila harga-harga sekuritas yang ada mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia. Nah, informasi yang tersedia itu bisa meliputi informasi di masa lalu, misalkan laba perusahaan tahun lalu informasi saat ini, contohnya itu rencana kenaikan dividen tahun ini, dan juga informasi yang bersifat pendapat atau opini rasional yang beredar di pasar yang bisa mempengaruhi perubahan harga. Nah, aspek penting dalam menilai efisiensi pasar adalah dengan melihat seberapa cepat suatu informasi baru yang penting diserap oleh pasar yang tercermin dalam penyesuaian menuju harga keseimbangan yang baru. Fama, Fisher, Jensen, dan Roll itu menyajikan 3 macam bentuk utama dari efisiensi pasar berdasarkan ketiga macam bentuk dari informasi. Yang pertama ada efisiensi pasar bentuk lemah atau weak form. Nah, pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga-harga dari sekuritas tercermin secara penuh atau fully reflect informasi masa lalu. Informasi masa lalu ini merupakan informasi yang sudah terjadi. Nah, bentuk efisiensi pasar secara lemah ini berkaitan dengan teori langkah acak atau random walk teori yang menyatakan bahwa data masa lalu tidak berhubungan dengan nilai sekarang. Jika pasar efisien secara bentuk lemah, maka nilai-nilai masa lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga sekarang. Ini berarti bahwa untuk pasar yang efisien bentuk lemah tidak dapat menggunakan informasi masa lalu untuk mendapatkan keuntungan yang tidak normal. Lalu yang kedua ada efisiensi pasar bentuk setengah kuat atau semi strong form. Nah, pasar itu dikatakan setengah kuat jika harga-harga sekuritas itu secara penuh mencerminkan atau full reflect semua informasi yang dipublikasikan atau all publicly available information. Nah, termasuk informasi yang berada di laporan-laporan keuangan perusahaan emiten. Informasi yang dipublikasikan itu dapat berupa yang pertama ada informasi yang dipublikasikan yang hanya mempengaruhi harga sekuritas dari perusahaan yang mempublikasikan informasi tersebut. Informasi yang dipublikasikan ini merupakan informasi dalam bentuk pengumuman oleh perusahaan emiten. Informasi ini umumnya berhubungan dengan peristiwa yang terjadi di perusahaan emiten atau corporate event. Contoh dari informasi yang dipublikasikannya misalnya pengumuman laba,
pengumuman pembagian dividen, pengumuman pengembangan produk baru, lalu pengumuman merger dan akuisisi, dan juga pengumuman pergantian pemimpin perusahaan, dan masih banyak lagi contohnya. Lalu ada informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga-harga sekuritas sejumlah perusahaan. Nah, informasi yang dipublikasikan itu dapat berupa peraturan pemerintah atau peraturan dari regulator yang hanya berdampak pada harga-harga sekuritas perusahaan-perusahaan yang terkena regulasi tersebut. Lalu yang ketiga, ada informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga-harga sekuritas semua perusahaan yang terdaftar di pasar saham. Nah, informasi ini dapat berupa peraturan pemerintah atau peraturan dari regulator yang berdampak ke semua perusahaan emiten. Nah, contoh dari regulasi ini, misalnya peraturan akuntansi untuk mencantumkan laporan arus kas yang harus dilakukan oleh semua perusahaan. Nah, regulasi ini akan mempunyai dampak ke harga sekuritas itu tidak hanya untuk sebuah perusahaan saja atau perusahaan di suatu industri, tetapi mungkin bisa juga berdampak langsung pada semua perusahaan. Lalu selanjutnya ada efisiensi pasar bentuk kuat atau strong form. Pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat itu jika harga-harga sekuritas itu secara penuh mencerminkan atau full reflect semua informasi yang tersedia termasuk informasi yang private. Nah, jika pasar hadir untuk memberikan informasi-informasi terkait sekuritas efisien dalam bentuk ini, maka tidak ada individual investor atau grup dari investor yang dapat memperoleh keuntungan tidak normal atau abnormal return karena itu mempunyai informasi private. Nah, tujuan dari membedakan ke dalam 3 macam bentuk pasar efisien ini adalah untuk mengklarifikasikan peneliti empiris terhadap efisiensi pasar. Ketiga bentuk pasar ini berhubungan satu dengan yang lainnya. Hubungan ketiga bentuk pasar efisien ini berupa tingkatan yang kumulatif, yaitu bentuk lemah merupakan bagian dari bentuk setengah kuat dan bentuk setengah kuat merupakan bagian dari bentuk kuat. Lalu tingkat kumulatif ini mempunyai implikasi bahwa pasar efisien bentuk setengah kuat adalah juga pasar efisien bentuk lemah. Nah, pasar efisien bentuk kuat adalah juga pasar efisien bentuk setengah kuat dan pasar efisien bentuk lemah. Nah, implikasi ini tidak berlaku sebaliknya bahwa pasar efisien bentuk lemah tidak harus berarti pasar efisien bentuk setengah kuat. Nah, dalam melakukan sebuah investasi, risiko sistematis merupakan salah satu faktor yang terpenting terkait dengan nilai pasar saham yang perlu dipertimbangkan dengan pengambilan keputusan keuangan. Investor selalu dihadapkan dengan resiko-resiko investasi, namun hal ini bisa terminimalisir jika investor mendapatkan informasi yang cukup sebagai pedoman untuk melakukan investasi. Efisiensi pasar hadir untuk memberikan informasi-informasi terkait sekuritas. Efisiensi pasar sangat berperan memberikan informasi bagi seorang investor yang akan melakukan investasi agar bisa mengurangi risiko-risiko yang ada. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai teori efisiensi pasar. Apabila dalam penjelasan kali ini dapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.